Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita percaya kita ada karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena kita olahraga jadi kita sehat, bukan karena kita minum vitamin jadi kita kuat. Kalau kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Bilang kanan kirimu, bersyukur karena anugerah Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir hari-hari ini? Angkat tangan. Ya, kalau nggak percaya saya mau kasih tahu saudara tanda-tanda akhir zaman itu. Ya, karena kita melihat keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau lihat berita di TV perang ya. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa. Kita perlu berjaga-jaga melihat ya bagaimana hari-hari ini terjadi, bangsa-bangsa tidak baik-baik saja. Ya, bisa pecah perang dunia 3 kalau sudah semua marah saudara. Ya, makanya kalau lihat berita itu jangan cuma tiktokan terus, amin. Jadi nggak tahu keadaan zaman. Ya, soalnya tiap hari cuma tiktok terus yang dilihat. Kita perlu melihat keadaan zaman supaya kita ini berjaga-jaga. Lalu saudara tanya apa tanda-tanda akhir zaman? Yesus sudah kasih tahu akan ada berita-berita yang menakutkan. Belum lagi tanda-tanda di langit hari-hari ini aneh-aneh terjadi ya. Kemarin di daerah puncak ya ada dentuman, lalu ada warna merah di langit. BMKG juga belum bisa menjelaskan itu apa. Di beberapa negara ada tanda-tanda di langit. Semua itu sudah ditulis di firman Tuhan. Yesus bilang, kamu akan melihat, mendengar berita-berita yang aneh-aneh. Akan ada muncul tanda-tanda di langit. Ya, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi perang. Ya, tetapi itu belum akhir zaman. Itu baru tanda kesudahannya. Ya, akan datang sesuatu yang luar biasa. Kita harus siap untuk ya menjaga iman kita supaya kita tidak tertinggal. Kita buka dulu keadaan manusia di akhir zaman seperti apa. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Baca bersama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin saudara. Alkitab berkata ada tanda akhir zaman. Ya, yang sudah di depan mata kita lihat. Pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ini sudah ditulis, jadi kalau terjadi kesukaran, banyak pergumulan, penderitaan di akhir zaman, memang Alkitab sudah menuliskan, ya, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekarang kita lihat saudara, banyak perceraian terjadi karena ini, ya. Suami mencintai diri sendiri menjadi hamba uang, istri mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Bahkan banyak orang cerai cuma gara-gara uang. Puji Tuhan kalau jemaat di sini semua tidak masalah uang di dalam rumah tangga, amin. Ya, karena suaminya pemurah, tidak ada suami yang pelit di sini, amin. Insya Allah. Ya, semua suaminya luar biasa. Ya, uang itu bisa bikin orang ribut, bisa bikin orang berantem. Ya, bisa bikin orang bercerai. Ya, sekarang cuma gara-gara uang banyak perceraian terjadi. Ya. Saya banyak konseling, Bu, saya itu mau cerai, kenapa? Suami saya pelit. Ya, tapi puji Tuhan di sini semua suaminya
pemurah. Semua uang diserahkan sama istri, amin. Amin ibu-ibu. Tolong senyumnya itu yang rela. Jangan senyum terpaksa. Ya banyak orang bercerai gara-gara masalah uang. Suami saya itu pelit bu, pokoknya semuanya dipegang sama dia. Ya, dia nggak mau tahu, pokoknya harus begini, begini, begini. Dikatakan mereka akan mencintai diri menjadi hamba uang. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak statement di media sosial yang kelihatannya benar, tapi mulai mencuci otak anak-anak muda. Sekarang setan itu nggak masuk dengan cara-cara yang menakutkan. Lewat media sosial, lewat scroll yang kalian lihat, ya perlahan itu mulai mencuci otak kita. Ya bahkan banyak anak-anak sekarang yang mulai berkata, ya saya nggak mau lah nikah sama orang yang nggak punya duit. Pokoknya ya selain donatur dilarang mengatur. Iya nggak? Banyak sekarang statement yang ya mulai berganti, saudara. Anak-anak muda sekarang banyak yang udah nggak mau menikah loh, ya. Karena dia pikir ya gimana ya, lihat keadaan zaman sekarang aja, ya bagaimana saya mau menikah dengan laki-laki yang ya dia cari pokoknya laki-laki yang bisa jadi provider. Ya makanya sekarang ini banyak sekali nilai-nilai firman Tuhan yang bergeser. Orang dibawa untuk mencintai diri. Bahkan perceraian di kalangan 50 tahun ke atas sekarang banyak terjadi. Kenapa? Karena mencintai diri. Ya saya nggak mau lah bertahan hidup dengan laki-laki yang bikin saya sakit jiwa. Ya saya sayang lah sama diri saya. Kata-kata sekarang statementnya kan Anda layak untuk bahagia. Ngapain Anda dengan bertahan dengan laki-laki yang bikin Anda sakit jiwa? Jangan mau, mending cerai. Kamu bisa lebih berbahagia, dan statement itu kelihatannya benar. Lalu orang mulai mencari solusi, iya cerai daripada saya bertahan sama suami saya yang sakit jiwa. Ya. Padahal firman Tuhan tidak berkata begitu. Amin. Bayar harga. Ya. Alkitab mengajar kita harus mematikan diri sendiri. Tapi dunia mengajarkan engkau harus mengasihani diri sendiri. Jangan bodoh. Ceraikan suamimu kalau dia bikin kamu menderita. Ceraikan istrimu kalau dia bikin kamu menderita. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan masuk, saudara. Ya, tiap hari kita scroll, kita lihat, kita baca. Itu cara setan bekerja hari-hari ini. Ya, handphone itu bisa menjadi setan yang mematikan imanmu. Jangan pikir, oh setan, saya nggak ikut gereja setan, saya nggak pergi menyembah berhala. Tiap hari kerjaanmu scroll itu syaiton. Bertobat, ya, bener, ya. Saya ini mau bikin khotbah nih ya, ketik di Google. Mau khotbah tentang kaki Dian, ketik kaki Dian, yang muncul kakinya Dian. Ya nggak bapak-bapak? Kaki Dian, kaki Sari, kaki Nita, kaki Susi, muncul tuh kaki-kaki semua. Ya, nah tinggal kita mau pilih nih, mau ngetik, mau terus pilih kaki Dian atau Dian punya kaki. Nggak usah bicara setan itu yang menakutkan. Oh setan itu berhala, di bawah pohon besar ada setan, di handphonemu banyak setan. Apalagi bapak-bapak yang Yanti diganti Yanto. Ya, di handphonenya tulisannya Pak Yanto, padahal Yanti. Bertobat. Ini akhir zaman, ya banyak sekali. Dikatakan di sana apa saudara? Bahkan orang mereka membual dan menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri, jadi pembohong, pembual, pura-pura kaya, pura-pura bahagia, ya Pak ya. Ya, wah di media sosialnya itu udah kayak bener-bener, padahal ya jangan suka pura-pura, ya, pura-pura kaya, pura-pura bahagia. Semua yang namanya pura-pura itu susah. Apalagi pura-pura kurus. Ya, jangan pura-pura kurus, saudara. Diedit fotonya. Ibu-ibu ini. Banyak kepalsuan akhir zaman.
Orang suka membual, ya, pura-pura kaya biar terlihat kaya. Ngapain? Biasa aja. Lalu dikatakan di sana, ya, menyombongkan diri. Siapa orang yang sombong di hadapan Tuhan, saudara? Orang yang sombong itu bukan orang yang suka pamer, bukan orang yang memperlihatkan, itu memang sombong. Tapi orang yang sombong itu orang yang tidak mau hidup bergantung kepada Tuhan. Itu sombong yang pertama. Apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, engkau harus melibatkan Tuhan. Engkau harus berdoa kepada Tuhan. Engkau harus sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Apapun itu. Ya, engkau mau sekolah, engkau mau ambil ini, engkau mau pilih jodoh anak-anak muda, ya. Berdoa, libatkan Tuhan. Kau harus berani berkata, Tuhan, kalau ini jodoh bukan dari Tuhan, putus dalam nama Yesus. Amin. Jangan engkau memaksakan dengan kepinteranmu, kau pikir oh iya ini yang terbaik, padahal ya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa itu kesombongan diri yang pertama? Engkau hidup seolah-olah tidak butuh Tuhan. Lalu dikatakan di sana, mereka akan menjadi pemfitnah. Ya, cerita yang tidak benar dibenar-benerin, itu fitnah. Kalau cerita yang benar bukan fitnah, tapi kalau cerita yang tidak ada dijadikan ada, itu fitnah. Ya, jangan jadi pemfitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saya lihat kemarin berita anak 12 tahun bunuh ibunya, saudara. Bayangkan, dia bunuh ibunya, dia tikam pakai pisau sampai berdarah-darah. Lalu ketika ditanya kenapa anak ini sering dimarahin, karena dia main game terus, main HP terus. Jadi dia sama kakaknya itu sering dimarahin sama mamahnya. Lalu dia kepahitan, kemarin ditanya, ternyata dia bilang dia suka lihat game pembunuhan. Jadi dia terinspirasi dari game pembunuhan itu. 12 tahun dan dia bunuh mamanya sendiri. Ya, ini setan bekerja luar biasa, saudara. Bayangkan loh, saya tidak habis pikir anak perempuan bukan anak laki-laki. Anak perempuan bisa bunuh mamanya. Alkitab berkata ini akan terjadi di akhir zaman. Mereka itu memberontak terhadap orang tua. Anak-anak muda, ya, walaupun orang tuamu itu pendidikannya rendah, dengarkan nasihat orang tuamu, amin. Karena biar bagaimanapun dia lebih duluan hidup dari kau. Jangan merasa sok pinter. Anak-anak muda sekarang itu banyak yang merasa sok pinter. Tiap kali orang tua ngomong apa, dia merasa dia yang paling pinter. Ya, kalau engkau tidak bisa menghargai orang tuamu dalam satu hal yang pertama, maka nggak mungkin hidupmu diberkati. Amin. Walaupun orang tuamu nggak lulus sekolah, walaupun orang tuamu pendidikannya rendah, hormati orang tua. Karena Alkitab berkata orang yang menghormati orang tua itu dikasih panjang umur, bahkan hidupnya akan diberkati di bumi. Amin. Lalu dikatakan di sana, ya, mereka tidak mengasihi orang tua, tidak menghormati orang tua, tidak tahu berterima kasih. Saudara sering ketemu nggak sekarang sama orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Banyak nggak? Banyak, ya. Banyak, saudara. Udah ditolong tidak terima kasih. Ya, makanya sekarang jangan sembarang ngasih orang utang. Orang itu kalau utang baik sekali, bener apa bener? Ya, kalau ada maunya, baik sekali. Begitu mau ditagih utang, kayak kita yang punya utang. Ya, mau nagih utang aja hati-hati loh. Maaf ya, maaf banget. Ya, saya ini perlu uang saya. Dulu kan kamu pinjam kan 1 juta, maaf banget, bisa nggak dibalikin? Jawabannya apa? Udah kayak 10 juta aja, cuma 1 juta juga ditagih-tagih. Benar nggak, saudara? Akhir zaman orang itu nggak tahu terima kasih. Ditolong, jangan kaget, ya. Hidup ini belum kejam kalau Anda belum dijahati sama orang yang sering Anda tolong, yang sering Anda bantu. Ya, kita bantu dia, di luar dijelek-jelekin kita. Ya, Pak, ya.
Siapa yang sudah mengalami begitu? Yang belum saya doakan biar ngalami. Biar Anda merasakan akhir zaman. Iya memang benar, ya. Nggak tahu terima kasih orang-orang sekarang ini. Ya, makanya kita juga harus berhikmat, saudara. Ya, jangan sembarang berteman sama orang sekarang. Ya, tapi bukan berarti harus bermusuhan, tapi kita juga harus pilih-pilih. Saya paling takut itu kalau ada yang WA, halo Say, masih ingat aku? Takut saya itu. Ya, wow, sekarang tambah cantik loh ya. Saya balas nggak ingat. Saya ini loh, ini ya nggak ingat. Kebetulan saya kena amnesia. Kalau kau terusin itu, maaf Say, ya boleh nggak pinjem? Aduh, udah. Ya hari-hari gini mending jaga diri, saudara. Berbuat baik sama orang boleh, tapi kau jangan menjadi Tuhan bagi orang. Amin. Ya, nggak bisa jadi Tuhan buat orang. Kita berbuat baik selama kita digerakkan Tuhan. Dan kalau sudah berbuat baik, jangan harapkan balas. Kalau kau nolong orang, nolong aja. Jangan minta ganti, nanti kau sakit hati. Amin. Orang datang utang, boleh nggak utang 5 juta? Nggak bisa. Saya kasih kau 500.000 aja, tapi nggak usah utang, ambil. Amin. Mending begitu daripada ya jadi bulan-bulanan nanti saudara bikin status di Facebook, sudah 2026 utang dari 2024 belum dibayar. Banyak yang begitu. Karena memang akhir zaman orang tidak tahu terima kasih. Jadi kalau saudara mengalami gitu, oh iya memang Alkitab sudah tulis kok. Dikatakan di sana tidak pedulikan agama mereka, ya. Nggak peduli agama. Sekarang orang enak aja main nikah, saudara. Ya, mau beda agama nggak masalah. Ya, pokoknya nikah aja. Orang tidak mempedulikan agama lagi. Agama itu cuma untuk main-main. Kemarin saya baca ada artis Kristen ngomong gini, kalau saya pindah agama kamu mau nggak nikah sama saya? Artis Kristen ngomong sama temennya yang sesama artis. Ya, di-upload tuh beritanya, kalau saya pindah ke agamamu, kamu mau nggak nikah sama saya? Saya komen begini, keyakinan aja kamu nggak yakin, bagaimana kamu bisa menikah menjadi imam? Yang namanya keyakinan itu harus yakin. Ya, agama itu nggak boleh buat main-main. Agama itu satu keyakinan kita. Jangan cuma karena jodoh terus pindah, menghalalkan segala cara. Alkitab udah bilang saudara, jangan menjadi pasangan yang tidak seiman dengan orang yang tidak percaya. Amin. Kalau kau dapat cowok seganteng apapun, kalau nggak seiman putus dalam nama Yesus. Amin yang muda-muda. Yang amin malah yang tua. Saya lagi ngomong sama anak muda ini. Seganteng apapun, sekaya apapun, tidak seiman putus. Amin. Ya, jangan kau di akhir zaman, ya akhirnya, soalnya Bu saya ini sudah berumur. Ya, dari dulu saya berdoa nih. Saya berdoa terus dari umur 26 minta Tuhan kirim Petrus, Yakobus, Yohanes, Lukas, Matius. Nggak datang-datang Bu. Udah mau kepala 3 yang datang Zulkifli. Ya udah jadi saya terima aja. Jangan buang imanmu cuma karena demi laki-laki atau perempuan. Amin. Yesus sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan nggak pedulikan agama. Karena agama itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita. Sekarang banyak orang saudara menghalalkan segala cara. Sampai akhirnya ya dia hidupnya itu nggak mungkin kau bahagia saudara. Kita kenapa Alkitab sudah atur cari jodoh yang seiman, yang seimbang. Alkitab sudah atur gitu kenapa? Karena menyatukan dua pribadi itu nggak mudah. Amin. Yang seiman aja prosesnya berat, apalagi tidak seiman. Ya, saya itu ditawari orang, Bu boleh nikahkan enggak? Saya nih mau menikah, saya pengen diberkati sama ibu. Tapi sebelum saya diberkati sama ibu, saya mau diberkati dulu di tempat yang lain juga. Karena kami beda agama, enggak usah, satu-satu aja. Orang model-model begini orang mempermainkan agama, mempermainkan Tuhan.
Ya, kenapa dipaksain kalau nggak seiman? Nggak usah. Amin. Akhirnya dipaksakan, kan mereka tidak lagi mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Ya, jadi sekarang ini saudara, akhir zaman kita akan lihat ini. Para pemimpin-pemimpin dunia nggak mau saling mengasihi, nggak mau berdamai. Ini pemusik sudah maju ya. Saya ini belum selesai loh. Ya, dan dikatakan di sana saudara, ayat yang kelima saya suka ya. Ayat 4 bilang mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekarang orang lebih menuruti hawa nafsu, keinginan diri terus yang dipacu, tidak mau mengikuti Tuhan. Ayat 5 yang paling luar biasa. Secara lahiriah mereka ke gereja tiap hari Minggu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya itu mereka memungkiri kekuatannya. Sudah nggak ada lagi kekuatan dalam ibadah. Hanya sekedar kumpul-kumpul, pulang nggak pernah hidupnya berubah. Yang berzina tetap berzina, yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang ani-ani tetap ani-ani. Ani-ani no pelakor, hus, bertobat kau. Ya, ani-ani no simpanan, no. Itu semua syaiton. Ani-ani syaiton, simpanan juga syaiton. Ya, ini saudara, secara lahiriah beribadah tiap hari Minggu, tapi pada hakikatnya mereka sudah memungkiri Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang bilangan daripada manusia akhir zaman yang masih duduk di gereja tapi hidupnya nggak pernah berubah. Mari kita bertobat. Ya, mari kita sungguh-sungguh mencapai perkenanan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Sulit memang, tapi sorga itu tempat yang mulia, tidak bagi sembarangan orang. Ya, sorga itu tidak semua orang Kristen akan masuk sorga. Yesus berkata ketika Yesus datang satu saat nanti, ya, dia tidak mencari orang yang rajin ke gereja saja, tapi dia mencari orang yang melakukan firman Tuhan. Banyak orang akan ngaku, Tuhan, aku ini melakukan mujizat demi namamu, aku doakan orang demi namamu. Tuhan bilang, hanya engkau. Aku tidak mengenal engkau sebab engkau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Mari kita bertobat. Ya, di waktu yang sisa tinggal 10 menit saya mencoba, ayo kita buka bersama Yudas pasal yang pertama. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat semua keadaan akhir zaman ini? Yudas 1 ayat 20 saudara. Yudas pasal yang pertama ayat 20 berkata begini saudara, kita baca. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang pertama di akhir zaman, mari kita semua membangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Katakan. Jangan cuma beriman, tapi iman harus dibangun. Amin. Kalau saudara hanya percaya sama Tuhan, Alkitab berkata, setan juga percaya. Jadi kalau level imanmu cuma sampai dipercaya, setan juga percaya. Orang Kristen yang imannya cuma dipercaya, berarti kau satu level sama. Masa imannya satu level sama setan? Setan juga percaya, berarti dia juga beriman. Tapi setan tidak akan pernah membangun imannya. Ya, setan gak akan mungkin, aduh saya ini udah percaya sama Tuhan, saya akan bangun iman saya nih. Bagaimana membangun iman? Di atas dasar yang paling suci, yaitu kekudusan. Amin. Kita semua harus hidup dalam kekudusan. Buang setiap dosa dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Buang apa yang perlu dibuang-buang. Kalau kau masih terikat dalam kenajisan, persinahan, yang suka nonton film porno, nggak usah angkat tangan. Ya, buang itu. Bertobat. Yang masih hidup dalam kepahitan, sakit hati sama mertua, sama menantu, sama ipar adalah maut.
Ya sekarang ini orang Kristen ipar adalah maut, mertua maut, menantu maut. Ya padahal dia lupa musuhmu itu bukan darah dan daging, musuhmu itu adalah syaitan yang ada dalam diri manusia itu. Jangan benci. Mari bangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Jangan ada kepahitan, ampuni orang yang bersalah. Ya. Tapi mertua saya itu jahat banget, Bu. Enggak apa-apa, tetaplah berbuat baik. Itu bagian kita. Enggak usah kau hukum dia di dunia, itu bagiannya Tuhan. Ya, itu mulutnya mertua saya, enggak apa-apa, makanya ada tanaman namanya lidah mertua. Kayak pedang itu. Ya. Sudahlah. Terima aja. Kalau kita rajin berbuat baik, hati kita bersih, hati kita benar, ya kita nih jadi orang enak, saudara. Ya ada yang datang sama saya, Bu, mertua saya itu jahat banget, ampuni. Sudah berkali-kali ampuni. Ya, tapi tiap hari ampuni. Sampai kapan saya harus ampuni dia? Sampai kau tidak lagi merasa tersakiti oleh mertuamu. Sekalipun dia berbuat jahat sama kamu, tapi kau tidak tersakiti lagi, itu namanya kau sudah mengampuni. Amin. Malah kalau dia jahat, kirimi dia makanan. Dia jahat, apa yang dia suka, kasih. Ya, mertuamu jahat, coba kasih duit tiap bulan, amin. Malah tertawa loh. Ini benar, kan Tuhan Yesus bilang, kalau orang berbuat jahat kau balas dengan berbuat baik. Kalau kau rajin kasih duit mertuamu, tidak mungkin dia jahat. Para mertua-mertua bilang amin dong. Ya, ayo saudara, bangun iman kita di atas dasar yang paling suci dan terus berdoa dalam Roh Kudus. Ayat yang kedua bilang, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama membangun iman, yang kedua peliharalah dirimu sendiri. Ibu-ibu nggak usah terlalu alay, baper, koper, bagasi sama suami. Ya, apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu koper? Korban perasaan. Bagasi itu apa? Bahagia nggak, sedih iya. No koper, no baper, no bagasi, amin. Ya. Jangan engkau taruh damai sejahteramu pada orang lain. Jangan kau taruh kebahagiaanmu pada orang lain. Peliharalah dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas diri kita selain kita sendiri dengan Tuhan. Termasuk jangan cari-cari pendeta. Titip-titip doa sama pendeta. Bangun dirimu sendiri. Saya lihat tadi ini ada kotak doa. Mana itu kotak doa tadi? Ya, boleh. Memang tugas gereja menyediakan kotak doa. Supaya para pendoa ada kerjaan juga berdoa buat saudara. Tapi jangan kau pikir setelah kau taruh formulir doamu itu terus kau sudah tidak berdoa. Doa yang didengar Tuhan, ya, membangun diri itu bagaimana? Masuk kamarmu, tutup pintu, berdoa di dalam kamar. Itu yang mendatangkan perkenanan Tuhan, amin. Doa yang didengar Tuhan tuh kayak begitu. Saya ini di bandara, saudara, lagi jalan cepet-cepet ada ibu-ibu lari. Bu Debi, iya Bu. Aduh shalom Bu, saya tiap hari dengerin khotbah Ibu. Puji Tuhan ya Bu, tetap semangat dalam Tuhan. Ibu doakan dong. Saya bilang, mau doa buat apa Bu? Ya doa apa aja, Ibu lepaskan berkat. Ibu gak usah alay lebay. Ya, Bu, doa yang berkenan sama Tuhan. Doa yang lahir dari hati yang hancur. Kita doa di bandara gini enggak ada hati yang hancur, Ibu. Ini doa basa-basi. Saya bisa basa-basi doa Ibu 1 menit bisa. Tapi saya bukan pendeta basa-basi. Maaf ya. Ibu pulang, masuk kamar, tutup pintu, doa di kamar. Itu yang lebih didengar Tuhan. Saya tidak sakti Ibu, nggak ada pendeta hebat. Yang ada Tuhan yang, amin. Jadi jangan salah mengerti kalau minta doa saya nggak doain. Saya nggak lebih sakti dari saudara. Ibu saya kasih Ibu pengertian ya. Kita ini mau main-main sama siapa?
Apakah Tuhan tuh bisa dimain-mainin? Doa yang didengar Tuhan, doa yang lahir dari hati yang hancur. Makanya jangan titip doa. Dengar Bapak Ibu ya, saya mau bilang benar, boleh taruh form doa, tapi Tuhan tidak tertarik yang begitu. Doa di kamar, kau nangis di kamar, amin. Datang di kamar, Tuhan aku punya pergumulan, tutup pintu. Orang yang berdoa di tempat yang tersembunyi, kata Tuhan Yesus, berdoalah di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan mendengarnya dan akan menjawabnya dari tempat yang tersembunyi. Itu yang benar. Ya, Alkitab bilang yang terakhir, karena saya sudah diintimidasi. Ayat 22 baca, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Hari ini kalau ada orang ragu-ragu dalam iman, ayo kuatkan dia. Jangan ragu, Tuhan Yesus itu ya dan amin. Amin. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Hari-hari ini kita harus menjadi penuai-penuai akhir zaman. Selama masih ada waktu saudara, kalau Tuhan datang nanti kita menghadap Tuhan, dia nggak tanya depositomu berapa, dia nggak tanya jumlah rumahmu berapa. Tuhan akan tanya berapa jiwa yang sudah kau bawa untuk datang kepadaku. Itu akan menjadi persembahan yang terindah di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.